Dan jangan lupa juga Bruno, salah satu tipikal marksman yang dia bisa jaga jarak. Dia nggak perlu maju ke depan, dia punya defensif dan Purify bisa jadi salah satu skill yang memang bisa digunakan nanti ketika berhadapan dengan Chow. Oke, ini dia match of the day yang paling kita tunggu. Di mana RRQ tidak akan menginginkan kekalahan dengan kemenangan mereka di leg pertama. Mampukah tim Liquid membalaskan dendam di leg yang pertama? Atau sang raja masih berdiri kokoh di atas sang Liquid? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the match of the day. Liquid versus Rex Dragon Chaos. Pembuktian bagi mereka berdua. Karena satu-satunya tim yang mengalahkan Liquid ketika dengan lineup ini itu hanyalah RRQ. Dan mampukah sekarang mereka tetap menjadi lawan bagi Liquid? Ngomongin soal Assassin, Favian ya kita udah nggak kaget lah ya dengan gameplay Assassin yang benar-benar mematikan. Tapi dengan matchup Roger B, harusnya masih stabil lah. Harusnya masih stabil dan kali ini beda nih sama pertemuan terakhir ya untuk Liquid yang membawakan Link Angela. Itu Ruby Gold Lane. Jadi damage-nya bener-bener cuma dari Link. Sekarang Aaron Shiki membawakan Harit. Jadi setidaknya untuk magical damage bakal tetap ada dari kubu Liquid. Apalagi kalau minimal udah dapetin 2 item, Aaron Shiki bisa join team fight. Oke, untuk pertarungan dari early-nya, karena ada Chow ya, ini agak sedikit beda nih. Dengan damage early-nya, Chow bisa kontrol. Entah itu untuk bantuin clear, entah untuk ngasih poke damage. Makanya lihat dari range-nya juga udah agak sedikit low. Ya, dan bahkan kalau kita ngeliat di arah Gold Lane, memang dari sosok Aaron Shiki ini akan lebih punya power untuk poking ya kan. Dia punya power untuk poking. Tapi di sini sebaliknya lihat, Sutsujin diganggu abis sama Widdy. Ditempel, di mirror, di bener-bener bayang-bayangi oleh permainan dari seorang Widdy. Wah bener-bener kayak coba buat diganggu ya, dilamain lah lebih tepatnya. Untuk mendapatkan farmnya dan diambil biar nggak dapetin level keempat buat Sutsujin. Wow, dia nggak jadi level 4 itu padahal adalah satu jungle terakhir yang membuat Sutsujin berada di level 4. One by one situation, dari bottom lane. Skylar, dan solo pick off kah? One last hit. Sayang sekali critical tidak keluar, tapi Skylar! What are you doing? Membuang flicker, sangat mubazir dan tidak mendapatkan apapun. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka mendapatkan kerugian. Dan kemungkinan besar, tim fight nanti Skylar tidak memiliki flicker. Oke, sama-sama ngebuang spell. Pertarungan di Gold Lane yang bahkan ini dari awal loh. Langsung dua-duanya beradu mekanik walaupun ya belum ada korban. Ya mental play ya. Coba buat pancing kali aja nanti Aaron Shiki-nya ke depan dan critical damage-nya ready untuk dilontarkan dari Bruno. Tapi sayangnya belum ada first blood barusan di area bottom lane. Walaupun ada flicker yang sama-sama dibuang. Dan Turtle setup ingat bahwa memang di sini ada Link yang tidak memungkinkan untuk langsung connecting ke area dari Turtle. Tapi dia membutuhkan level 6 terlebih dahulu untuk bisa mencapai power spike ketika nanti akan ada team fight besar di area Turtle. Dan lagi-lagi Assassin akan lebih enak counter setup. Gak enak juga ketika Link pegangin Turtle dari awal, itu bakal bonyok sendiri. Capek, pegel. Ya di mata Dairon juga udah level 4, itu bakal dipuk. Aran agak cukup terlalu jauh. Dengan kondisi seperti ini memang dia belum bisa di take down. Tapi ini agak cukup berbahaya. Melihat posisi dari tim RRQ di arah bottom lane-nya. Skylar sekarang yang tersudutkan. Skylar yang berada di posisi yang tidak baik-baik saja. Tapi hidupnya bonyok. Dan lihat Favian sudah di level yang ke-6. Oh, Favian kontes. bakal coba masuk ke dalam, mencoba untuk melakukan kontes di depan sana. 12 Dragon-nya depan, Retribution-nya bebas. Memasang tim fight ke arah belakang. Para Mir dari sosok seorang Reigns tidak bisa diselamatkan kembali. Pas di tangan dari sosok seorang Favian. Masih bertahan, Table Top Blade, for offensive. Akhirnya memberikan damage yang besar depan. Walasin berhasil mendapatkan Tyrant. Wow. 4 pedang diamankan dengan sangat tepat. Sangat-sangat on point. Turtle udah 2 point kill. Keuntungan yang langsung diperoleh oleh tim Liquid. Dan disengage-nya, kalau tadi mereka masih stay di sana, After the Guardian akan membuyarkan formasi dari tim Liquid ID. Untungnya timingnya tepat. Untungnya tidak ada yang terpick off di sana. Dan itu menghentikan bagaimana dominasi dari counter setupnya RRQ Hoshi. Wow, 3-3 kali ini. RRQ mendapatkan 3 suara dari para caster, sedangkan Liquid. Arasi mencoba untuk melakukan curse kah? Oh cukup baru, tapi di gold lane kayaknya ya masih adu poke damage aja sambil dibantu sama roamernya. Oke, damage dari Widdy ini yang harus diperhatikan. Idok nggak pernah penuh loh darahnya. Selalu dipok terus-terusan. Pasif Chow yang sekarang memang ini bikin dia lebih kuat lah ya. Ketika memang adu damage sama roamernya juga. Dan wah ini Angelanya barbar juga ini. Nge-zoning depan. Berserker's View di menit yang keempat. Diamankan oleh Favian juga lumayan cepat bisa dibilang.
lagi-lagi diberikan untuk RNCQ untuk gold crab-nya Scavenger. Yang dari tadi masih dikuasai oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Ngebuat mereka leading 1.500 gold. Oke, dan ini mereka juga tidak memiliki sisi pasti untuk bisa menghentikan pergerakan di seorang Favian. Lihat di depan sana, Favian bakal coba di invite. Di orange bakal dihajar. Tapi lihat retribution dari sosok seorang Sun Soo Jin. Masih berhasil mendapatkannya. Sedangkan Favian, mereka hampir saja kehilangan seorang Favian. Dan walaupun dia nggak hilang, Tempest of Blade dan Heartguard akan ada yang bakal dihilangkan oleh tim Liquid. Dan setelah itu, Turtle kemungkinan akan jadi chance milik RRQ. Mungkin sekarang lebih bisa setup lah ya daripada Turtle yang pertama. Karena ngelihat dari kondisi Link plus Angela juga ini yang sangat-sangat memungkinkan untuk balikin keadaan. Wah ini kalau kita lihat dari setupnya juga kebetulan RRQ Hoshi udah coba untuk ngebuka posisi terlebih dahulu. Tapi Damage-nya besar banget itu, maksimal masuk semua. Memberikan sedikit pressure terhadap seorang Skylar. Itu membuat sosok dari seorang RRQ Skylar kali ini kesulitan. One by one situation ternyata bukan one by one. Di-dive-in begitu saja. Flicker mencoba menyelamatkan Skylar. Lifesteal-nya berhasil mendapatkan Skylar di arah bottom lane. Sedangkan dari SK bisa datang kapan saja menuju ke arah top lane. Di-fight, 2 second. Dan Paramis. Dan The Ram-nya nggak bisa menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Oh ini. Apa Turtle Guardian? Retribution of Ramses Sojin! Berhasil men-take over karena Turtle. Defense terlalu besar, membalikan kembali kanan dan Avatar of Guardian sensitive on this time. Yes, berhasil mendapatkan turtle-nya dan menarik keuntungan yang tadi milik dari Liquid. Bahkan dikejar lagi Favian. Dikejar, Tanpa Tempest of Blade. Favian kena jalan, kena Tempest of Blade. Dan lihat, mereka masih menjalankan Bonsan. Sang Raja berhasil mendapatkan satu momen ke atas jungle. Meanwhile, lagi. mereka masih motivate kembali. Sun Soo Jin depan sana, fokus sekarang seorang RNCQ. Dan Winnie, duel second-nya, on point. Sun Soo Jin berhasil mendapatkan satu momen kill tambahan. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka tidak jadi untung yang melimpah. Tim fight jangka panjang yang dipertontonkan bagi kedua tim kali ini. Sama-sama mendapatkan kerugian, namun lihat gol masih dipegang Liquid. Aku suka banget sih walaupun tim fight panjang. Mereka rapi, satu persatu Profesor. Iya, dan bahkan kalaupun itu dibilang overextend, enggak juga. Tapi yang paling unik adalah bagaimana combo Link Angela ini memiliki win rate yang sangat rendah. Tapi tim Liquid ID memang masih bisa untuk maksimalin gimana Link Angelanya. Walaupun memang banyak sekali kesulitan yang terjadi. Ada Faramis, ada Roger, Gatot Kaca juga bahkan gerakan dari Idok tadi di Turtle. Dia predict move dengan 3 pedang yang tersisa dari Linknya. Idok sih. Dia predict move di situ. Kalau nggak Avatar of Guardian mungkin kasusnya akan berbeda Lim tadi Lim. Iya. Dan gue emang suka respon cepatnya juga sih. Teman-teman RRQ ketika mereka setup selalu ada maksud. Dan selalu ada yang ngejar. Jadi nggak pernah gitu kayak one man move. Mereka selalu four man move. Dan itu selalu berdampak positif. Klasik RRQ ya, four man move yang selalu menguntungkan mereka. Sehingga membuka jalan bagi Sun Soo Jin dan Skylar untuk bisa mengeksekusi dengan manis. Tapi 2000 gold masih dikendalikan sama tim Liquid ID. Pick off adalah kunci dari tim Liquid ID. Tapi tidak boleh melupakan bagaimana Aran dengan Vengeance-nya. Dia bisa ngebadanin 3 pemain sekaligus dari RRQ. Ya, lihat rotasinya udah langsung diubah. Di switch dimana Yeskiel berada di arah top lane. Dan Aran akan menjadi badan para pasukan dari tim Liquid Lim. Ya, ini mereka butuh damage nggak sih dari RNCQ? Dari tadi RNCQ belum connect dalam team fight dan counter setupnya mulai dari sekarang. Skylar udah mulai staking. Perpasukan dari tim RRQ mereka akan memuju ke arah team fight. Dan Ram telah dikeluarkan. Favian menjadi pilihan utama. Tapi lihat Avatar of Guardian predict move. Gagal mendapatkan apapun. Skylar full power langsung dapatkan. Killing spree dari seorang RNCQ. Looking for triple kill. Tapi nampaknya perpasukan dari tim RRQ. Mereka porak-poranda. Shatter! Tyron! Sang Raja yang hampir terlupakan. Benar-benar bangkit dan menutup permainan dari tim Liquid. Tyron! Turtle memang didapatkan oleh Liquid namun tim fight yang terlihat dimenangkan juga oleh RRQ bahkan zoning out. Dairen matanya gak pernah lepas dari Favian. Gak pernah lepas dari pertama. Dari sebelum tim fight kalian kalau sadar, Dairen udah berada di arah jungle dekat tim Liquid. Dan dia selalu berada di depan hanya untuk membadani Sun Soo Jin dan juga Skylar walaupun targeting dari Favian masih bisa menuju ke belakang. Sekarang udah ada Hasclaw dari Faviannya. Sesaat lagi mungkin akan ada Blade of Despair. Tapi di sisi lain kalau kita lihat mungkin dari Dairen dia akan menuju ke Dominance Ice. Dia butuh banget ngedeny heal dari Yeskiel yang sudah memiliki Flask of the Oasis. Apakah akan langsung menuju ke Glowing One? Atau langsung ke Fleeting Time? Ngeliat dari item, Roger masih dengan template yang sama ya? Pasti, Thunderbelt. Thunderbelt, Endless. Ya karena hybrid defense-nya udah di nerf kan. Dia butuh true damage tambahan Mau nggak mau. Dia butuh banget dari War Axe juga, dari Thunderbelt juga. Dan kalau kita lihat dari Skylar tadi, Berserker's Fury. Tinggal gimana caranya dia menjaga posisi aja. Karena critical damage-nya bakal menutup banget lifesteal yang dimiliki dari Hasclaw oleh Favian. Sangat-sangat cukup, tapi konsil. Hampir saja.
Perpasukan dari tim RRQ. Dan juga mereka stand by on position. Coba untuk menuju ke arah WD. Retribution telah dikeluarkan. Dijepit. Ke belakang dijepit. Sandwich gaming. Dan ada Ram mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tidak bisa menyelamatkan dan amat dalam gantian. Gagal untuk bisa mengamat perpasukan dari tim RRQ. Lihat WL Dragon membuat seorang Idok tidak terselamatkan. Para pasukan dari tim RRQ. Mereka tersisa 3 pemain di saat Lord akan muncul. Avatar of Guardian-nya miss. Gak ada siapapun yang kena di sana, Lim. Perfect timing dan guntingan yang sangat manis dari Liquid. Dimulai dengan retribution dari Fabian, tapi gak ada masalah. Lord yang muncul, Retri akan ready lagi. Oke, tapi lihat di sini Dairon kembali mencoba untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan tim Fighter Battle Lane. Tapi Dairon cukup untuk clear minion aja itu udah paling bagus yang bisa dia lakukan. 4 kali tumbang Be untuk Rins. Iya. Kayaknya masih nggak masalah sih karena mau gimana pun di sini Rins berperan sebagai utility support. Tapi untuk damage yang masih kurang dan Aran bakal dikejar. Aduh, udah lumayan sakit staking yang dilakukan oleh sosok suara Skylar. Ingat, mereka harus juga respect. Dia bisa diberikan Skylar, memang sekarang tidak terlalu berarti, tapi stakingnya yang dari tadi dimainkan oleh Skylar, Profesor. Ya 10 stack, critical damage makin tinggi. Critical chance-nya juga akan meledak dengan adanya Berserker's Fury dan Husk Claw. Ya. Sekarang dengan kendali dari tim Liquid, Blade of Despair juga di tangan Fabian level 15. Di menit 10.30. Oke, lumayan cepat ya. Dan kelihatan dari perbedaan levelnya Setsujin, Retribution ini akan lumayan enak dari segi tim Liquid. Apalagi ada Angela juga nih. Tapi kalau ngomongin soal Farland, siapa nih kira-kira matchup yang bagus dari Fabian ini? Oh no, kalau buat Fabian kayaknya harus 3-2 sih Lim. Kalau Rogernya sendirian kayaknya masih berat banget untuk Setsujin. Siapapun yang sendirian berat, Profesor. Iya, harus 3-2 pokoknya. Karena nih, lihat nih, mau Roger. Di retri? Lihat, di retri begitu saja. One more situation, mencoba untuk bertahan dari seorang Setsujin. Oh. Gagal bertahan dan NetherRealm terlambat. Mereka kehilangan 2 sword skill. Mereka kehilangan jungler. Mereka kehilangan sword skill. Dan disinilah Lord yang pertama di tangan dari tim Liquid harusnya. Bakal free kah? Atau bakal tetap dicoba Kayaknya oleh RRQ free tanpa sih. Retribution dan Iya. free. Free harusnya. Free Lord untuk Liquid. Kita kenal RRQ, kayaknya mereka nggak bakal berani untuk mengambil resiko yang terlalu masif. Apalagi dalam keadaan early game seperti ini. Beda 4.000 gold, 11 banding 5 dari segi point kill. Tapi dibuka sama Aran. Patrick, flicker for defensive, dibuka sama Aran, terlalu terburu-buru. Dan akhirnya soft skill yang keluar dari seorang Arutsiki membuat dia tidak memiliki flicker. Ini menjadi sebuah jawaban untuk tim RRQ loh, Profesor. Ya tapi harus ditahan dulu ya. Karena split push-nya masih bisa dijalankan sama Fabian. Dan Lord akan bergerak ke area bottom lane. Lagi-lagi kalau ngomongin far lane, Lim tadi sempat bertanya dan jujur harus 3-2, nggak boleh sendirian dari tim RRQ. Walaupun harus ada yang berkorban, minimal 1 datang atau ngebukain map di area bush-nya. Setidaknya nggak bener-bener 2 lawan 1 karena ini adalah Link Angela. Selalu ada bantuan dari Angela ya kapanpun dan kayak tadi. Ketika satu orang aja Setsujin yang diutus untuk Farland, kita bisa lihat langsung. Itu langsung hilang. Langsung di-commit tuh orang. Langsung di-commit pasti. Oke, so Lord masih ada di bagian bawah. Inner turret bakal menjadi target juga untuk tim Liquid. Tapi mampukah RRQ dengan defensive high ground yang sebenarnya lumayan enak. Mereka punya range damage pasti dari Skylar juga ini mampu untuk ngancurin Lord dengan lumayan cepat. Tapi lihat zona yang dikuasai sama Liquid gak main-main. Lalu Spectre telah dibuka seorang Aran Siki Sama fokus dengan turret di arah bottom lane. Perpasukan dari tim RRQ. Terlalu sakit untuk seorang Widdy. Dapat offset, itu juga seorang Richard. Dan ada baik. Ram membuat sosok dari Fabian mundur ke arah belakang. Lihat sama terapkan dia. Dapat tidak Aran Siki. Lane kali ini tidak bisa dilakukan oleh Harkat. Satu momen kita bahkan 2 dari seorang Skylar yang terlalu perkasa. Skylar! Lihat tendangan Bang Skylar berhasil mendapatkan double kill. 2 poin yang penting. Dan shutdown. Dengan 4 item kritikalnya bahkan sampai Great Dragon Spear udah jadi. Windtalker juga masalahnya, attack speed yang dia miliki. Tujuannya untuk ngedinai bagaimana flank dari Link. Skylar mungkin bisa menjadi solusi untuk lane jauhnya bersama dengan Idok. Tapi harus dicatat juga, nggak boleh bener-bener sendirian. Karena Fabian targetingnya dari tadi bener-bener on point banget. Dan sekarang udah mulai dibalikin. Karena bottom lane-nya udah sempat dihancurkan dari kubu RRQ. Tapi fight back-nya mendapatkan Iron Shiki. Top lane mereka juga agak sedikit terdorong, bahkan udah gak ada pasif, kita tahu di mana Setsujin. Udah GDS juga, perpasukan dari tim RRQ, mereka kayaknya concern aku ngeliat team fight adalah sebuah jawaban sih. Team fight Plus- panjang ya. Iya tim fight panjang, plus lagi ada Faramis di sana. Walaupun gue suka sih tadi untuk ngebuka Tempest of Blade-nya Fabian. Itu jujur cuma jadi bait NetherRealm. Dan itu berhasil tadi. Iya. Masalahnya Iron Siki dia udah gak punya Summon Force lagi. Dia ngebuka duluan demi dapetin 1 base turret. Ya sebenarnya kalau dihitung worth ya lumayan lah dapetin 1 base turret loh. Iya, tapi masalahnya gara-gara tadi ada yang tumbang 2 bahkan dan membuka window baru bagi RRQ. Yang awalnya leading 4.000 gold, sekarang cuma jadi 2.000 gold. Ya turun pelan-pelan dan on the way harusnya mendekati
ke comeback gold dari RRQ karena ingat ada 2 marksman di sini, 2 hero late game yang akan mengancam Favian kalau posisinya lebih diuntungkan untuk RRQ. Ya ingat ini Roger late game ya Profesor. Ini Roger yang dulunya kita kenal early malah sekarang menjadi scaling Profesor. Jadi scaling, jadi late game, Dari walaupun yes. early gamenya agak sedikit berat ya untuk dia. Fall off banget early-nya berat. Yang itu yang dilakukan Sutsujin ya tadi Lim. Makanya dia tumbang sampai 2 kali. Makanya, tapi untuk menangin lane ini pasti bisa banget sih dilakuin sama Liquid. Dia punya Angela juga. Jadi banyak banget opsi untuk mereka. Sementara Lord yang sudah mulai dipegang Iron Tiki dan Glorious Pathway. Glorious Pathway kembali dikeluarkan. Informasi dapatkan Winnie menuju ke sosok Sutsujin. Menuju ke arah yang salah Dijauhin, sama dijauhin. karena daerah di depan sana. Liga for defensive dan ramp tapi Lord didapatkan berpaskan SM Liquid. Memaksa team fight bukan hal yang baik. Mereka harus disengage. Dan itu dia disengage yang sangat mereka butuhkan untuk menghindari permainan dari tim RRQ. Manis banget kitingnya. Widhi juga cuma ngelakuin the way of dragon biar Sutsujin nggak bisa masuk atau invade Udah ke area cukup. dari Lordnya. Yang awal tadi udah hampir 5.000 gold lead. Comeback 2.000 gold jadi 3.500-an. Sekarang OTW 5.000 lagi. Gue pikir tadi Widhi mau sambil flicker loh. Dia mau makan Sutsujinnya. Ternyata enggak. Ternyata enggak, dia hanya jauhin. Lord yang difokuskan juga oleh tim Liquid dan sekarang Lord yang sudah enhance. Wah, tapi Mengarah ke tinggal- arah bawah. Iya, gimana using Lordnya sekarang? Karena kalau kita lihat mid lane masih ditahan dan 3 lane push akan dijalankan sama tim Liquid ID. Oke, dan defensif dari RRQ juga. Jangan anggap remeh damage dari Rins karena memang spam skill ini bahaya banget. Dan lagi-lagi Glorious Glorious Pathway. Pathway sekarang menjadi pilihan utama lihat play ke power defensive. Dapat Soundland telah dikeluarkan dari Wales Dragon terjadi karena yang salah. Avatar of Guardian tercancel down. untuk defensif. Membuat permasukan dari tim RRQ. Mereka memaksa tim fight. Mereka berhasil mendapatkan kendaraan. Dan satu persatu akan coba dipukul mundur. Membuat permasukan dari tim RRQ. Kali ini porak-poranda. Berbahaya dan Sutsujin. Dia nggak boleh tumbang. Karena kalau dia tumbang tak ada lagi yang bisa melakukan Scalar. Dan ini bencana. Lihat, Scalar bersama dengan Rinsya. Sisa berdua. Wave menuju ke arah Tiga wave, Best tiga Bullet. wave. Ini bencana. Tim Liquid berhasil mengacak-acak sang raja. Dan berhasil mengamankan di game yang pertama. 1-0, bahkan Liquid yang mampu mendominasi dengan game yang pertama. Kombinasi Lin yang Angela dengan win rate yang tidak terlalu besar. Mereka membuktikan kalau kali ini mereka bisa mendapatkan kemenangan pertamanya. Dan bahkan tidak hanya kemenangan. Mereka benar-benar memainkan seni Ling Angela, kitingnya. Mereka tunggu Netherrealm-nya. Mereka tunggu